Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih banyak dulu ya buat founder, kemudian staff, rekan-rekan semua dari Majelis Taklim Saibul Kahfi ya, yang udah ngasih aku kesempatan gitu, ngasih aku kepercayaan buat sharing sama teman-teman semua. Dan disclaimer teman-teman semua, di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, bukan untuk mengajari, enggak ya. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman semua. Kemudian kita di sini sama-sama sharing kayak gitu teman-teman. Bukan berarti di sini aku lebih pintar, lebih pandai, lebih jago, enggak teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar ya. Kayak gitu. Watawasau bil haq watawasau bis sabr lah. Saling mengingatkan di dalam kebaikan, kasih sayang, dan kebenaran kayak gitu teman-teman. Terus itu habis terima kasih, aku juga pengen ngapresiasi dengan bangga Majelis Taklim Saibul Fikri ya, yang udah konsisten gitu, istiqomah buat ngadain kegiatan ini. Keren banget. Ini merupakan salah satu kegiatan yang baik lah, kegiatan yang bagus, kegiatan yang baik buat kita yang pengen belajar agama, buat upgrade iman, buat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Ini aku apresiasi ya. Mudah-mudahan MK Ashabul Kahfi ini, Majelis MT Ashabul Kahfi ini makin maju ya, makin maju, makin jaya, makin gacor lah kalau bahasa anak muda sekarang ya, makin culture gitu. Dan pastinya tentunya bisa memberikan dampak ya untuk banyak orang gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas lah. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Oke, makasih udah, apresiasi udah. Terus itu, nah kita mungkin lebih ke sharing aja ya teman-teman ya. Di sini aku nggak bakal panjang gitu, nggak bakal lama. Tapi di sini aku izin pakai aku teman-teman ya. Karena di sini biar kita nggak terlalu tegang gitu, santai aja teman-teman. Kita di sini ngobrol aja. Panggil Kak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin kita seumuran juga kali ya. Jangan panggil Ustadz lah. Masih belajar, masih berproses. Nah terus teman-teman, ini kita pengen sharing, mungkin lebih banyak ke Q&A kali ya teman-teman ya, biar kita nanti lebih ada dialog gitu ya, lebih ada diskusi lah ya, open discuss gitu ya. Nah ini tema yang menarik teman-teman, kita untuk upgrade iman di Ramadan. Karena Ramadan itu kan adalah kalau kata Ustadz guru-guru kita tuh kayak training lah ya. Ramadan itu bulan training, bulan latihan, bulan exercise, bulan stretching gitu ya, untuk kita upgrade iman, update amal gitu, level up kebaikan kayak gitu teman-teman. Karena Ramadan itu kan bisa dibilang bulan puasa gitu. Nah puasa itu kan secara etimologi teman-teman, atau secara bahasa itu menahan diri gitu, menahan. Dan di sini menahan itu bukan hanya lapar haus, bukan hanya nahan dari nasi padang, nasi kuning, nasi goreng, dari es campur, es kelapa, apalagi boba, bukan hanya itu teman-teman. Tapi di sini kita menahan untuk hawa nafsu. Karena Nabi Muhammad tuh pernah bilang kayak afdolul jihad jihadu nafs, kayak sebaik-baik jihad, sebesar-besar jihad itu adalah melawan hawa nafsu, bukan peperangan kayak gitu teman-teman. Itulah keren banget kalau misalkan kita itu bisa menahan diri gitu, mengkontrol diri kita, bukan hanya itu dari makanan minuman, tapi tentang nahan lisan kita, misalkan nahan diri kita buat nggak ngomongin keburukan orang lain, nahan pikiran kita supaya nggak overthinking gitu, nahan perasaan kita supaya misalkan nggak baperan, nahan mata kita dari mungkin hal-hal yang nggak baik, nahan telinga kita dari mendengar sesuatu hal yang nggak baik, dan lain-lain lah teman-teman ya, kayak gitu. Di Ramadan ini identik dengan sesuatu hal yang baru gitu teman-teman, kayak mungkin HP baru, outfit baru, skill baru, kayak gitu-gitu. Nah Ramadan di sini tuh ngajarin kita untuk upgrade teman-teman. Upgrade itu level up itu peningkatan ya kan. Orang yang paling beruntung
adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin gitu, dan orang yang lebih baik hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, kayak gitu. Itu orang-orang yang beruntung. Orang yang rugi, apakah orang yang rugi adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dan besok itu lebih buruk dari hari ini. Nah, itu jangan sampai lah, jangan sampai kita harus mulai kita menjadi orang-orang yang beruntung teman-teman semua ya. Terus itu kita upgrade iman, upgrade akhlak, upgrade kepedulian teman-teman sekalian. Nah, kan Allah tuh berfirman kan dalam Quran surah Al-Baqarah ya, yang itu ya ayyuhalladzina amanu apa tentang puasa lil mutakin kan. Kita diseru gitu buat orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kayak gitu. Agar kamu bertakwa lil mutakin. Nah, predikat yang pengen sama-sama kita dapatin di bulan Ramadan ini teman-teman adalah ilmu takin gitu, orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah orang-orang yang spesial teman-teman, orang-orang yang disayang sama Allah, dicintain sama Allah. Secara sederhana gini teman-teman, takwa itu adalah ngelakuin hal-hal yang Allah suka dan ninggalin hal-hal yang Allah nggak suka teman-teman, kayak gitu. Secara sederhana ya definisi dari takwa, ngelakuin apa hal yang Allah suka. Kalau Allah suka lakukan, kalau Allah senang, kalau Allah suka, kalau Allah bilang lakuin, nah itu baik berarti teman-teman, itu yang terbaik itu, pasti itu the best itu. Tapi kalau misalkan kata Allah jangan, kalimat-kalimat jangan gitu-gitu, berarti itu nggak baik kayak gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa kebentuk ya menjadi pribadi yang takwa gitu. Karena takwa itu teman-teman apa ya? Itu keren banget teman-teman. Itu keren banget. Takwa itu keren banget. Orang yang takwa dia tuh akan bisa self awareness ke diri sendiri. Dia sosial, berbagi sama orang-orang. Dan orang-orang takwa itu biasa punya 3 kecerdasan teman-teman. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual teman-teman. Kecerdasan spiritual tuh ibadah kita, ngaji kita, sholat kita, sedekah kita, habis itu zakat kita gitu. Tuh sedekah. Kecerdasan intelektual, pengetahuan kita, wawasan kita, ilmu kita, nah itu. Kemudian kecerdasan emosional adalah gimana kita sama orang lain, bagaimana kita sama orang lain, tuh interaksi kita, bicara kita, dan inilah orang-orang yang terjaga ya, orang-orang yang kemudian the best lah kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian Ramadan itu bukan hanya sekedar lapar itu, jadi belajar nahan diri ya, dari menjadi manusia yang gini. Yang kedua, menebar kebaikan sekecil apapun nih teman-teman. Jangan pernah remehin kebaikan sekecil apapun teman-teman. Jangan pernah remehin itu, karena kita nggak tahu kebaikan apa yang bikin kita masuk surga gitu. Mungkin hal-hal yang kita remehin, nyisihin duri dari jalan, ngetraktir teman kita yang kesusahan, bantu bapak ibu yang di jalanan, bantuin hewan, ngedinginin kucing yang ngehangatin kucing yang kedinginan, balikin kecoa kebalik misalkan, ayam nyemplung sumur, apapun itulah teman-teman, kebaikan-kebaikan kecil, nenek-nenek nyebrang di jalanan, kebaikan-kebaikan kecil itu jangan dianggap pernah remeh ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu teman-teman kebaikan mana yang dinilai gitu di sama Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu kan dua ya, satu ikhlas, yang kedua adalah itiba itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW kayak gitu teman-teman sekalian. Kemudian mungkin kita pernah berpikir kayak nantilah tunggu aku sukses baru aku akan berbagi, nantilah tunggu aku menjadi orang yang hebat gitu, atau CEO gitu ya, CEO yang menyamar susah, baru enggak teman-teman. Ngajarin dari hal-hal kecil, mulai dari hal kecil apapun itu teman-teman, mulailah dari hal-hal yang kecil, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, maka dia akan menjadi besar dan berdampak teman-teman. Kata surah Al-Zalzalah, Allah bilang kan, apa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kebajikan, kedermawan seberat biji zarah sekalipun teman-teman, maka dia akan melihat balasan dari apa yang dilakukan gitu. Semua Allah itu adil, Allah itu baik banget gitu. Apa kebaikan-kebaikan, senyum ke orang lain, bantu teman tanpa diminta, ya kan, takjil misalkan, share ilmu misalkan,
baik itu langsung maupun di media sosial, share-share kebaikan, mendoakan orang lain, teman kita dan lain-lain. Itu kebaikan-kebaikan sederhana yang kemudian kita bisa lakuin teman-teman di bulan Ramadan gitu. Nah, kadang satu kebaikan kecil teman-teman yang kita lakukan itu bisa menjadi alasan Allah mengubah hidup kita. Why not, kata Allah. Kita bilang why me, kata Allah why not, kenapa enggak gitu. Banyak banget Allah tuh, kalau sudah Allah bilang kun fayakun, nothing impossible teman-teman. When Allah say kun fayakun, nothing impossible. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Percaya sama Allah teman-teman. Sulit apapun, seberat apapun, sekacau apapun, kalau kita masih sama Allah, kalau masih ada Allah teman-teman, itu aman. Kata Nabi Muhammad tuh, apapun masalah orang itu, kalau dia masih punya Allah, kalau dia masih berharap sama Allah, kalau dia masih bermohon, nggak akan ada kata dia selesai, nggak akan ada kata dia ini. Itu teman-teman. Ramadan adalah bulan berbahagia. Nah, Rasulullah itu kan orang yang paling dermawan ya teman-teman. Dan Nabi Muhammad tuh lebih-lebih lagi dermawan ketika di bulan Ramadan. Nah itu teman-teman ya. Nabi Muhammad itu dermawan banget. Sumpah teman-teman, dia the best of the best kalau urusan sedekah itu. Dan aku pernah baca ada 4 orang-orang yang dirinduin sama surga. Bukan kita yang rinduin surga teman-teman, tapi surga tuh yang ngerinduin kita. Tuh keren banget. Bayangin, surga yang ngerinduin kita, bukan kita yang ngerinduin surga. Yang pertama adalah orang-orang yang rajin membaca Quran. Kedua, orang-orang yang suka memberi makan. Ketiga adalah bentar aku lupa. Ketiga adalah orang yang menjaga lisan, teman-teman. Orang yang rajin baca Quran, yang dirindukan surga tuh orang yang menjaga lisan, orang yang rajin membaca Quran, orang yang suka ngasih makan, orang yang kelaparan, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah 4 community atau 4 komunitas yang dirinduin, dikangenin sama surga gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian ngomongin sedekah, harta yang disimpan itu akan habis teman-teman ya. Harta yang dimakan akan habis, harta yang disimpan akan habis. Tapi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan, harta yang kita bagikan itu akan kekal teman-teman ya. Itu menjadi saldo kebaikan ya. Kita kayak top up, teman-teman bayangin. Sedekah itu kayak top up amal kita teman-teman. Ya, tuh sering. Nah terus tuh di tema kita adalah merawat alam juga. Nah menjaga alam teman-teman, menjaga lingkungan itu juga merupakan bagian dari keimanan teman-teman ya, karena Islam itu kan ngajarin kita rahmatan lil alamin ya. Islam itu ngajarin kita untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya baik sama orang, sama humanity gitu, tetapi juga baik sama lingkungan, earth gitu, sama bumi. Baik itu hewan, tumbuhan, apapun itu kita diajarin untuk menjaga itu semua gitu, karena Allah reminder kita teman-teman di Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. Allah bilang kayak, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah yang memperbaiki itu semua. Nah ini teman-teman, ini adalah suatu reminder buat kita semua bahwa indah banget alam ini teman-teman kalau kita eksplor, tapi masih banyak banget manusia yang merusak itu semua gitu. Dan Allah udah ingatin, hati-hati gitu dengan apa yang kamu lakukan, karena akan balik ke kalian. Nah itu, Islam ngajarin kita itu untuk apa ya, tapi juga ngajarin kita buat responsibility gitu teman-teman. Menjaga alam tuh sama dengan jaga kita tahu. Kalau alam kita jaga, alam kita bagus, lingkungan kita asri, pohon-pohon itu ada, sungai-sungai itu bersih, ya balik ke kita juga yang akan merasakan nikmat-nikmat itu gitu teman-teman. Ya kan, lagi kita kan juga dalam Quran surah Al-Baqarah itu kalau nggak salah, kita itu kan sebagai khalifah ya teman-teman. Khalifah itu kan adalah pemimpin ya, kemudian kita itu adalah pemakmur, pemimpin, penggerak, agen of change. Nah itu teman-teman sekalian, hal-hal yang kecil kita bisa lakuin ya untuk menjaga alam nih. Ya nggak buang sampah sembarangan,
ingatin teman kita soal kebersihan, ikut bersih-bersih, kurangin sampah plastik, teman-teman misalkan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi contohnya orang beriman itu teman-teman bukan cuman apa ya soleh secara ritual gitu teman-teman. Iya, sholat apalagi bukan hanya itu, bukan hanya soleh secara ritual ibadah itu, tapi soleh secara apa ya sosial gitu. Nah, itu penting teman-teman. Nabi ngajarin itu. Nabi itu bukan orang yang introvert ya teman-teman, bukan orang yang inklusif apa ya eksklusif gitu kayak semua dewe diri sendiri yang penting aku udah clear gitu, aku nggak peduli orang lain, aku nggak peduli sebelah aku nggak. Nabi itu humble banget, Nabi itu ramah banget, Nabi Muhammad itu sosial banget ya, tapi bukan haus validasi ya teman-teman. Dia tuh benar-benar yang kayak peduli gitu sama orang lain, peduli sama tetangga, peduli sama teman sekitar, peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Itu Nabi banget itu teman-teman. Nah kita harus ikutin tuh teman, kita harus follow tuh lifestyle Nabi itu, kita harus follow teman-teman kayak gitu ya kan. Dia sosial banget, baik banget, orang yang paling baik gitu ya kan, Nabi Muhammad tuh kita bisa contoh. Nah ngomongin anak muda teman-teman, anak muda hebat itu adalah yang paling bermanfaat, bukan? Kalau kata hadis Nabi Muhammad itu dia pernah bilang, aku lupa untuk Arabnya, lupa Arabnya teman-teman. Artinya tuh gini, artinya itu Allah tuh nggak melihat rupamu, hartamu, fisikmu, putihmu, gantengmu, tinggimu, cantikmu, cakepmu, nggak semua itu yang dilihat sama Allah. Allah nggak ngeliat itu semua. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatimu, amalmu, kebaikanmu. Nah itu teman-teman, hebat itu, keren itu bukan hanya diukur soal fit, soal jumlah followers, apalagi ketinggian, popularitas, followers, outfit, skin apa enggak itu bukan itu semua men, bukan semua itu guys ya. Tapi khairun nas anfa'uhum linas, kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, mengatakan orang yang terbaik, orang yang paling keren, orang yang paling ideal, orang yang paling culture adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah itu teman-teman, ini motivasi luar biasa buat kita teman-teman sekalian. Bukan tentang seberapa besar, bukan tentang seberapa apa ya besar diri kita, bukan hanya tentang sebesar banyak followers kita, tapi tentang seberapa banyak manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Oke, teman-teman. Hidup bermakna itu bukan soal seberapa terkenal kita, teman-teman, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan gitu ya. Legacy ya teman-teman ya. Oke, sebagai penutup teman-teman sekalian, Ramadan ini adalah kesempatan emas ya, kesempatan culture, kesempatan luar biasa buat kita untuk ya nebar kebaikan, untuk merawat alam dan menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman ya. Karena kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu buru-buru, kita nggak perlu ngejar sesuatu hal yang kita nggak bisa teman-teman. Cukup menjadi pribadi yang tumbuh setiap hari, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, nggak ngejahatin orang lain, nggak gibah, nggak ngomongin keburukan orang lain, stay fokus, menjaga wajada teman-teman. Apapun cita-cita teman-teman, apapun keinginan teman-teman, menjaga wajada ya. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan itu. Man sabara zofiro, barang siapa yang bersabar maka akan beruntung. Man sarong ala darbi wasolah, kalau teman-teman on the track, di jalan yang teman-teman laluin, teman-teman fokus, teman-teman konsisten, ya teman-teman bakal dapatin apa yang teman-teman impikan gitu teman-teman. Nah sebagai penutup, Ramadan itu bukan hanya tentang untuk kita jalanin, tetapi untuk kita jadiin titik balik ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lil mutakin, kata Allah, menjadi pribadi yang bertakwa, beriman, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang apa ya, yang bermanfaat lah ya, bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekitar, dan untuk orang lain. Tuh barangkali ya teman-teman dari aku, maaf kalau misalkan nggak apa ya banyak kurang ataupun hal-hal random ataupun yang kurang jelas yang dari aku minta maaf.
minta maaf banget teman-teman. Aku harap teman-teman sehat selalu, teman-teman dilancarkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertetangga ya, bertetangga di surga kayak gitu. Itu barangkali teman-teman, makasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin setelah ini kita bisa sharing session ya teman-teman, atau Q&A kayak gitu, santai aja teman-teman. Oke, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.